Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, masih bareng aku Arga di sini. Yang dimana hari ini kita akan melanjutkan part ketiga dari cerita Rahasia Rumah Makan Gianto. Sebuah cerita dari Mazaki 8613. Ya, apa kabar seluruhnya teman-teman yang sedang mendengarkan? Semoga dalam keadaan sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran dalam menjalani hari-harinya. Karena hari ini aku agak sedikit pilek, lumayan buntu hidung rasanya, tapi semoga tidak mengurangi kengerian dari cerita hari ini. Karena kemarin tuh aneh banget di tempatku tinggal ya. Aku tahu di tempat kalian tinggal gimana. Tapi kemarin tuh aneh banget. Jadi aku lagi keluar kemarin, masih satu wilayah lah. Masih di Surabaya, Sidoarjo sini. Rumah tuh hujan. Tapi tempat yang aku kemarin pergi tuh sekitar mungkin 15 menitan perjalanan lah. Itu gak hujan. Malam-malamnya, padahal siangnya panasnya bukan main. Jadi yang namanya habis minuman air dingin, minum es, nama juga panas ya. Itu sering banget. Jadilah akhirnya yang udah biasanya bindeng ditambah ini makin bindeng lagi. Ya jadi semoga segera diberikan kesehatan juga ya gue. Diberikan hidung yang lancar biar gak pilek kayak gini. Tapi semoga kalian juga dalam keadaan sehat. Tetap hati-hati teman-teman. Makannya dijaga karena kita lagi masuk. Aku gak tahu fase musim apa ini namanya. Gak antara musim hujan atau musim panas. Karena kalau siang panasnya bukan main. Bisa-bisa sore malamnya hujan. Jadi tetap jaga kesehatan kalian. Ya, kita akan lanjutkan di part ketiga dari Rahasia Rumah Makan Gianto. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe dulu sekarang. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, dikasih like-nya, dipencet. Terus jangan lupa ketik komentar kalian ya teman-teman ya, ditulis apapun itu supaya menambah engagement dari YouTube-nya podcast Bagi Horor supaya makin banyak yang nonton. Kemarin aku lihat mulai banyak penonton lama yang datang. Ya akhirnya dapat notifikasi, mereka kaget, wah akhirnya Bagi Horor kembali. Akhirnya balik lagi di YouTube, akhirnya bikin konten lagi di YouTube ya. Semoga makin banyak yang dapat notifikasi dan makin banyak juga yang nonton para penonton-penonton lama ini. Jadi jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Begitu juga yang lagi dengerin di Spotify, jangan lupa buat follow. Kita road to 400.000 followers di Spotify, jangan lupa di follow. Dinyalakan juga lonceng notifikasi yang ada di Spotify. Terima kasih juga untuk Mas Zaki yang sudah berbagi cerita Rahasia Rumah Makan Gianto ini di podcast Bagi Horor. Link Twitter, Instagram dari Mas Zaki, aduh agak sedikit serak tenggorokan, itu ada di deskripsi dari episode ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Zaki dan terima kasih buat kalian yang selalu mendengarkan podcast Bagi Horor. Terima kasih untuk komentar-komentarnya. Aku baca sedikit kali ya. Komentar-komentar yang udah masuk di YouTube-nya podcast Bagi Horor, akhirnya bisa berinteraksi lagi bareng kalian. Karena kalau komentar di YouTube tuh enak gitu dibacanya. Di mana ya komentar? Ini dia. Ini nih ada Dewi NJ 7646, akhirnya baru dapat notifikasi langsung buka YouTube. Kirain mimpi, ternyata beneran update lagi. Seneng banget, terima kasih sudah hadir. Ada Planet Jersey 736. Kenapa channel ini menghilang cukup lama? Kalian tahu lah ya alasannya. Kalau bisa sih lebih aktif lagi di YouTube. Terima kasih. Terus ada Merlins 840. The OG podcast horor katanya. Pertama kali dengerin di tahun 2020 pas Covid. WFH gabut tidur siang sambil dengerin podcast ini. Belum ada tuh video podcast horor yang sekarang udah jadi channel-channel gede dengan bintang tamu. Suara khas, jadi kayak flashback ke 2020. Welcome back Bang, terima kasih. Ya, kira kembali ya. Hadir kah Tatarina 1332, terima kasih sudah hadir. Terus kenapa ya kok viewsnya belum memuaskan, kata @robiatul Dawiyah 3346. Ya ini namanya bukannya kok ada ya gitu. Ya pokoknya itulah ya. Udah menurut gue channel ini termasuk oke, narasi oke, gak lebay dan punya ciri khas sendiri. Terima kasih. Terima kasih sudah berkomentar. Terima kasih. Semuanya aku bacain kok teman-teman. Semuanya aku bacain satu persatu. Terima kasih buat yang sudah berkomentar dan terus membangun
channel YouTube Podcast Bagi Horor kembali. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya dari part 3 Rahasia Rumah Makan Gianto. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu, podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Rahasia Rumah Makan Gianto. Anak ini adalah anak dari gadis Gianto, gumamnya dalam hati. Ayo, buruan, Sinta, kau congkel matanya, perintah Rianti sambil dia menguliti paha si gadis. Perlahan, Sinta dengan bergetar mengarahkan pisaunya ke mata si gadis. Kemudian pisau itu perlahan masuk ke samping mata si anak gadis malang itu. Lalu, sembari menangis dan nafas terengah-engah, Sinta mencongkel mata si anak itu. Si anak gadis berteriak kesakitan ketika Sinta mencongkel matanya. Dan tak lama kemudian, darah menyembur membasahi wajah Sinta. Setelah Sinta berhasil mengambil 2 bola mata si anak, dia menaruh bola mata itu ke dalam piring. Kini, mata, usus, dan kulit telah diambil. Lalu mereka menghidangkannya ke makhluk menyeramkan itu. Makhluk tersebut memakannya dengan lahap. Sinta sampai risih saat mendengar suara bola mata yang pecah ketika makhluk itu menggigitnya. Tak lama kemudian, setelah makanan habis, makhluk itu pergi dan menghilang di kegelapan. Akhirnya dia pergi juga, ucap Rianti. Sinta hanya terdiam, terpaku. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang barusan dia lakukan. Sinta tertegun dengan wajahnya masih penuh darah si anak gadis yang dia congkel. Apa maksudnya semua ini, Rianti? Ucap Sinta datar dengan menahan rasa geram. Ya, tugas kita adalah menghidangkan makanan dari tubuh anak itu. Dia itu anak Gianto yang dia tumbalkan sebagai tumbal pertama. Setelah kita ambil organnya, tak lama kemudian dia akan sembuh seperti sedia kala. Dan kita terus disuruh untuk ambil organ tubuhnya sampai waktu kita habis dan digantikan tumbal selanjutnya. Setelah kau bisa kerja sendiri, aku akan diambil dan dimangsa sama makhluk itu. Aku tak sabar menantikan saat itu, Sin. Karena aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup terus-terusan nyakitin anak itu. Aneh. Memang aneh. Karena aku malah berharap cepat mati. Ya karena hidup di tempat ini sangat mengerikan. Sehingga mati itu menurutku lebih baik. Ucap Rianti sambil tersenyum getir. Sinta hanya terdiam. Dia sangat geram dengan perbuatan Gianto. Namun saat ini dia tak bisa berbuat apa-apa. Malam Jumat Pon tiba. Malam itu, Bayu ditemani Pak Basri dan juga Pak RT datang ke restoran Gianto. Sedangkan Pak Kiai disuruh Bayu mengumpulkan remaja masjid untuk menggelar doa bersama di rumah Pak Basri. Mereka datang mengendap ke restoran Gianto. Mereka menunggu restoran itu tutup. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam, Tantri terlihat mengunci restoran tersebut. Bayu segera melesat dan menodong leher Tantri dengan parang dari belakang. Serahkan kunci itu padaku, atau lehermu tak putus. Ampun, siapa kau? Ucap Tantri terbata. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang harus kau lakukan, hanya kasih kunci itu ke aku, kalau kau mau tetap hidup. Ancam Bayu. Dengan bergetar dan ketakutan, Tantri menyerahkan kunci restoran kepada Bayu. Bayu segera meraih kunci dari tangan Tantri. Lalu Bayu menyerahkan Tantri kepada Pak Basri dan Pak RT. Pak RT segera melakban mulut Tantri agar tidak berteriak. Pak RT juga mengikat tangannya. Lalu setelah pintu restoran terbuka, mereka semua masuk ke dalam. Kemudian Tantri diikat di dapur, sedangkan Bayu bersama Pak RT dan Pak Basri berjalan mendekat ke pintu kamar misterius itu. Sekilas, Bayu berpandangan dengan Pak RT dan Pak Basri. Kemudian Bayu membuka pintu kamar misterius tersebut.
Bau wangi dupa semerbak tercium sesaat pintu itu terbuka. Bayu menyalakan lampu lalu masuk ke dalam kamar. Terlihat di dalam kamar, sebuah meja yang penuh dengan sesaji dan dupa yang masih menyala. Bayu berkeliling di dalam kamar itu, seperti mencari sesuatu. Pak RT, Pak Basri, kalian pastikan tidak ada orang yang masuk ke kamar waktu aku ngelakuin ritual. Karena siapapun yang masuk ke kamar saat aku ngelakuin ritual, dia bisa tersesat di alam gaib. Jadi sekarang sampean berdua tunggu saya di luar pintu. Dan pastikan pintu tetap tertutup sampai saya selesai menjemput Sinta. Perintah Bayu. Pak RT dan Pak Basri hanya mengangguk pelan. Lalu keduanya keluar dan menutup pintu kamar itu. Keduanya kini berjaga di luar kamar. Setelah pintu tertutup, Bayu duduk bersila menghadap tembok kamar. Dia memejamkan mata dan tampak berkonsentrasi. Mulutnya bergerak mengucap mantra dan doa-doa. Kemudian saat dia membuka mata, kini tembok di hadapannya menghilang dan berubah menjadi sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Bayu berdiri sambil menatap sejenak tempat sunyi di depannya. Kemudian dia berjalan menuju ke arah tempat gelap itu. Dia terus berjalan dan kini dia masuk ke sebuah hutan yang gelap. Dia masih terus berjalan hingga dia menemukan sebuah padang luas yang juga gelap dan sunyi. Tak lama berjalan, dari kejauhan, Bayu melihat sebuah bangunan layaknya warung dari anyaman bambu. Tampak juga cahaya obor yang temaram menerangi warung bambu itu. Pasti dia ada di sana, gumam Bayu. Bayu bergegas dan kini telah sampai di depan warung itu. "Mbak, pesan kopi," teriak Bayu. Tak lama kemudian keluarlah Sinta dan Rianti dari dalam warung. Mereka terkejut melihat Bayu yang telah duduk sambil menghisap rokok di depan warung itu. "Siapa kamu? Hah?" tanya Rianti dengan ketus. "Hehe, ada orang yang mampir ke warung bukannya ditanyai mau pesan apa, malah ditanyai nama." balas Bayu santai. "Udahlah, gak usah basa-basi. Kamu pasti orang suruhan Gianto kan? Kamu pasti akan jemput aku untuk jadi santapan makhluk itu kan?" ujar Rianti lagi, sedangkan Sinta masih terdiam di samping Rianti. Aduh. Aku kemari ini diutus untuk menyelamatkan Sinta. Mana yang namanya Sinta? Ujar Bayu tegas. Mereka berdua sejenak saling berpandangan sesaat setelah mendengar ucapan Bayu. Kemudian Sinta maju selangkah dan mengenalkan dirinya kepada Bayu. Aku Sinta, apa benar kamu ingin menolongku?" tanya Sinta sedikit ragu. "Ya bener lah, ayo cepat pergi. Mumpung iblis-iblis itu belum datang ke sini," ucap Bayu. Lalu dia melompat dan menggandeng tangan Sinta. Tunggu, aku pengen Rianti juga pergi sama kita. Aku pengen dia selamat," pinta Sinta kepada Bayu. Ya udah kalau gitu, ayo kita semua pergi sebelum dia datang," ujar Bayu kepada Sinta dan Rianti. Rianti hanya diam, dia tampak berpikir. Enggak. Aku gak mau pergi. Kalau aku kabur, mereka pasti akan menghabisi keluargaku, ucap Rianti beralasan. Ya sudah kalau gak mau. Selamat tinggal, ucap Bayu sambil menarik tangan Sinta. Tunggu. Aku hanya akan pergi denganmu kalau Rianti juga ikut. Aku gak mau dia berkorban sendirian, ucap Sinta dengan tegas. Walah, kalian ini keras kepala yo. Kita ini harus segera kabur dari sini. Waktu kita gak banyak, bujuk Bayu. Kau pergi aja sendiri. Aku hanya akan pergi kalau Rianti juga pergi dari tempat ini, ucap Sinta tegas. Lalu dia berjalan kembali ke arah Rianti. Belum sempat Bayu membalas ucapan Sinta, kemudian terdengarlah suara langkah kaki mendekat. Langkah kaki itu terdengar kuat dan menggema. Saking kuatnya langkah kaki itu, hingga tanah yang mereka pijak itu bergetar saat langkah kaki itu semakin mendekat ke arah mereka. Duh sialan, dia datang lagi. Mau gak mau aku harus bertarung lawan mereka. Aduh, ucap Bayu. Kemudian dia bersiap dengan mencabut 2 parang yang berada di balik punggungnya.
Kau gila apa gimana? Kau cari mati kalau ngelawan mereka? Ucap Rianti memperingatkan Bayu. Tenang wae Mbak Yu. Manusia itu lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk menjijikkan itu. Asal kita yakin, kita pasti bisa menang. Dan setelah aku ngalahin mereka, kau gak perlu khawatir keluargamu akan jadi korban. Ucap Bayu. Tak lama kemudian, makhluk besar itu telah berdiri di depan mereka. Dia menatap wajah ketiganya dengan tatapan mata merah, menyala dan tajam. Makan, aku mau makan. Aku ingin mata, jantung, kaki. Cepat, hidangkan ke hadapanku. Teriak makhluk itu. Sinta dan Rianti tampak bergetar mendengar ucapannya. Mendengar suara makhluk mengerikan itu. Tapi Bayu masih terlihat tenang. Kau mau mata? Nih, ambil mataku kalau bisa. Ucap Bayu sambil berdiri di atas meja dan memperlihatkan matanya di depan makhluk itu. Siapa kau? Berani-beraninya kau berdiri menantangku. Ucap makhluk itu dengan kemarahan. Hei, gendruwo rendahan kayak kamu. Gak perlu tahu siapa namaku. Sekarang bersiaplah untuk modar. Balas Bayu sambil melesat dan menyerang makhluk itu. Bayu langsung menghujamkan kedua parangnya ke arah jantung makhluk itu. Si gendruwo tampak tak menghindar. Dia tampak membiarkan tubuhnya diserang oleh Bayu. Dan ketika kedua parang Bayu menghujam tubuhnya, terdengarlah suara benturan yang sangat keras. Bayu terkejut karena ternyata tubuh gendruwo itu sangat keras. Bahkan percikan api terlihat ketika kedua parang Bayu menghujam tubuh makhluk itu. Senjatamu hanya terasa geli bagiku, ucap gendruwo sambil tertawa. Bayu melesat dan mencoba menyerang lagi. Namun setiap tebasannya tak mempan melawan tubuh keras si gendruwo. Bayu melakukan kombinasi serangan. Dia melompat, berputar, dan melayang sambil menghujamkan senjatanya ke tubuh makhluk itu. Namun semua serangannya sia-sia. Semua tebasannya tak ada satupun yang mampu menggores kulit makhluk itu. Bayu terengah-engah, nafasnya memburu, dadanya naik turun mengatur nafas. Sialan, aku bisa kalah kalau aku tidak bisa ngelukainya, gumamnya dalam hati. Belum sempat Bayu bersiap, tiba-tiba si gendruwo melesat dan secepat kilat telah melayangkan pukulan ke arah Bayu. Sekilas Bayu dapat melihat kepalan tangan besar di depan matanya. Bayu tak sempat menghindar. Dia terkena pukulan telak dari makhluk itu. Bayu terhempas hingga berpuluh-puluh meter jauhnya. Sinta dan Rianti tampak khawatir melihat Bayu dihajar oleh makhluk itu. Kekuatanmu ternyata tak sebesar nyalimu, ucap makhluk itu sambil tertawa. Dia menertawai Bayu yang jatuh terhempas tak berdaya ke tanah. Bayu mencoba bangkit dengan tertatih. Kemudian dia bersila dan mengucap mantra-mantra. Tak lama kemudian, asap putih tampak mengepul dan mengelilingi tubuhnya. Kemudian dari asap itu, muncullah seorang kakek tua memakai pakaian kerajaan kuno. Bocah gemblung, kenapa kau manggil aku? Katanya kau tidak butuh bantuanku lagi, ucap kakek tua itu dengan ketus. Ngapunten Eyang Hanggarekso, saya mengganggu Anda. Tapi kemarin itu Eyang itu sudah bikin para warga kampung itu jadi gila. Sampai bikin saya itu dikejar-kejar sama mereka. Sekarang saya butuh bantuan sampean jenengan Eyang untuk mengalahkan iblis itu, ucap Bayu memohon. Aku ndak sudih bantuin kamu lagi. Lagian lawanmu itu cuma gendruwo rendahan. Justru itu latihan yang bagus buat kamu. Sekarang kamu itu harus ngelawan dia dengan kemampuanmu sendiri. Aku pergi dulu. Balas si kakek tua
dan kemudian menghilang. Sialan, dia gak mau bantuin lagi. Terpaksa tak lawan dewe, ucap Bayu lalu bangkit berdiri. Bayu lagi-lagi melesat dan mencoba menyerang makhluk itu. Bayu melancarkan tendangan keras ke arah makhluk itu. Namun dengan mudahnya, makhluk itu menangkap kaki Bayu dan melemparkannya sambil berhempas masuk ke dalam warung. Bayu terjatuh tepat di samping si anak gadis Kianto. Bayu kemudian berdiri dengan tertatih. Dia melihat gadis kecil yang terikat itu menangis dengan satu rongga mata yang menganga. Tubuhnya juga penuh luka. Sakit, sakit, tolong. Hai ibu, tolong aku. Rintih gadis kecil itu. Bayu menatapnya dengan iba. Dia tahu apa yang telah terjadi kepada gadis kecil itu. Tak terasa, air mata Bayu menetes melihat keadaan si anak gadis. Kini Bayu sangat marah ketika melihat keadaan anak gadis tersebut. Dia geram dan marah dengan kelakuan jahat Kianto yang tega menumbalkan anak gadisnya. Dok, sabar ya. Aku janji akan nyelamatin kamu agar kamu segera bisa beristirahat dengan tenang, ucap Bayu sambil membelai rambut gadis kecil itu. Kemudian Bayu berjalan keluar dari warung. Tampak Sinta dan Rianti terdiam ketika melihat Bayu yang kini berjalan dengan raut wajah penuh kemarahan. Sampai di luar warung, Bayu menancapkan parangnya ke tanah. Kemudian dia berkuda-kuda sambil mengepalkan tangannya ke atas. Bayu memejamkan mata dan mengucap mantra-mantra. Kamu mau ngapain, ah? Nggak usah berlagak seperti itu. Kau sudah pasti akan mati di sini. Ledek makhluk itu sambil berjalan perlahan mendekat ke arah Bayu. Namun Bayu tak peduli. Dia masih berkuda-kuda sambil mengepalkan tangan kanannya ke atas. Tak lama kemudian, angin mulai bertiup kencang, disusul dengan suara petir yang bersahutan. Sinta dan Rianti beringsut ke dalam warung, mencari perlindungan karena angin semakin kencang berhembus. Kilat tampak beberapa kali menyambar kepalan tangan Bayu. Sesekali kilat juga menerangi wajahnya yang terlihat sangat serius dan penuh dengan amarah. Hajian, lebur saketi, ucap Bayu pelan. Kemudian dia melompat dan melesat secepat kilat menuju ke arah makhluk itu. Bayu melayang menuju ke arah kepala si makhluk tersebut. Dia mengepalkan tangan kanannya. Terlihat petir masih menyambar-nyambar kepalan tangannya. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia memukulkan kepalan tangannya itu tepat di kepala si genderuwo. Suara benturan pukulan Bayu terdengar sangat keras. Makhluk itu hanya terdiam dan tak nampak menghindar. Dia dirasa bisa menahan pukulan tangan Bayu. Kemudian, setelah melancarkan pukulan itu, Bayu mendarat ke tanah. Dia mendarat dengan terduduk jongkok sambil terengah-engah. Genderuwo itu sesaat terdiam, hingga suasana di tempat itu sesaat begitu sunyi. Tak lama kemudian, dia tertawa. Nggak mempan, pukulanmu nggak mempan. Ucapnya menertawai Bayu. Kemudian dia mulai berjalan pelan mendekati Bayu. Baru saja dia berjalan 2 langkah. Kemudian dia terhenti. Dia terdiam dan mulutnya terenganga. Dia merasakan sesuatu di tubuhnya. Ya, tubuh makhluk itu mulai retak. Suara retakan itu terdengar dan semakin melebur ke seluruh tubuh makhluk itu. Kemudian makhluk itu perlahan runtuh, seperti runtuhnya gedung besar. Suara reruntuhan tubuh makhluk itu ketika ambruk ke tanah sangat kencang. Hingga akhirnya makhluk itu menjadi gumpalan debu berwarna hitam di tanah. Dan kemudian debu itu terbang tersapu angin. Akhirnya selesai juga. Tapi tubuhku lemes banget. Aku hampir tidak mampu berdiri. Inilah efeknya kalau aku memaksa menggunakan ajian lebur saketi. Ucap Bayu sambil terengah-engah. Kemudian Bayu dengan tertatih menuju Sinta dan Rianti.
Ayo, kita kabur. Cepat, ikuti aku, perintah Bayu. Kemudian mereka bertiga berjalan untuk keluar dari tempat itu. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba gempa bumi dahsyat terasa di tempat itu. Sepertinya tempat itu akan runtuh. Bayu terus berjalan tertatih bersama Sinta dan Rianti. Bayu merasakan tubuhnya sudah tak mampu lagi bergerak. Bayu kemudian terjatuh dan tak kuat berdiri lagi. Bayu, ayo, sedikit lagi, biar kami membawa kamu, ujar Sinta. Udah, biarin aku. Kalian cepat pergi. Tempat ini akan runtuh. Kalian larilah menuju cahaya putih itu. Jangan pedulikan aku, perintah Bayu kepada Sinta dan Rianti. Awalnya Sinta dan Rianti tampak ragu, namun akhirnya mereka meninggalkan Bayu dan berlari menuju cahaya putih di depan mereka. Tak lama kemudian, mereka telah sampai dengan selamat di kamar milik Gianto. Terlihat lubang hitam di tembok kamar. Tempat mereka keluar dari alam gaib itu semakin mengecil. Bayu! Bayu! Teriak mereka berdua. Bayu sangat lemas. Dia hampir tak bisa berdiri. Dia merasakan pandangan matanya mulai kabur. Gempa besar masih terus mengguncang. Tanah-tanah juga mulai retak. Di penghujung kesadarannya, Bayu melihat Eyang Hanggarekso menggandeng tangan gadis kecil anak Gianto. Terlihat gadis itu tersenyum kepada Bayu. Kemudian Eyang Hanggarekso mendekat ke arah Bayu. Bayu tersenyum melihat kedatangan Eyang dan kemudian dia pingsan. Yuk, Bayu, yuk bangun. Yuk bangun yuk. Teriak beberapa orang membangunkan Bayu. Bayu mengerang dan dia perlahan membuka mata. Dia melihat wajah Sinta, Rianti, Pak Basri dan Pak RT di depan mukanya. Alhamdulillah, kau sudah sadar yuk, ucap Pak Basri yang disusul senyuman dari Sinta dan Rianti. Aduh, loh, kok tiba-tiba ada di sini? Tanya Bayu dengan keheranan. Memang kamu gak sadar? Kamu tadi tuh lompat cepet banget sebelum portal di tembok itu ketutup. Makasih ya mas, kau telah menyelamatkan kami, ucap Sinta. Aduh, iya, sama-sama, ucap Bayu sambil tersenyum kecil. Pasti aku udah diselamatin sama Eyang Hanggarekso, gumam Bayu dalam hati. Setelah beristirahat sejenak, Bayu kemudian bangkit dengan dipapa oleh Pak Basri dan Pak RT. Bayu berjalan tertatih keluar dari restoran Gianto, dan kemudian mereka pun berjalan pulang dengan penuh kegembiraan. 2 hari berlalu, Pak Basri menemui Bayu. Bayu saat ini tinggal di sebuah rumah kosong, tak jauh dari rumah Pak Basri. Pak Basri membawa sertifikat rumah dan tanah untuk diserahkan kepada Bayu. Ini sertifikat rumah dan tanahku untuk bayaranmu. Kau bisa jual rumahku supaya kau bisa mendapatkan uang, ucap Pak Basri sambil menyerahkan amplop coklat kepada Bayu. Bayu menerima amplop itu dan sekilas melihat isinya. Bayu tersenyum, lalu dia mengembalikan ke Pak Basri. Ini buat Bapak saja. Saya tidak perlu sertifikat ini, Pak. Saya hanya guyon kemarin, bercanda dengan bayaran itu. Saya ikhlas bantu keluarga Bapak, ucap Bayu pelan. Pak Basri meneteskan air mata saat mendengar ucapan Bayu. Kemudian dia memeluk Bayu. Matur suwun Yole, kau sudah nolongin aku. Apa anda ada sesuatu yang kamu pengen? Kalau aku mampu, saya kabulkan untukmu, ucap Pak Basri dengan sambil terisak. Bayu berpikir sejenak, lalu dia berkata, ya, saya bakalan seneng Pak kalau gimana aja, Bapak jadi mertua saya. Udah, guyon Pak, bercanda, ucap Bayu sambil tertawa. Kamu suka sama Sinta? Kau bisa menikah sama dia, Le. Asalkan kau bekerja untuk menghidupinya. Dan aku bisa memberikanmu pekerjaan. Kebetulan di pabrik tempatku kerja ada lowongan satpam. Apa kamu mau, Le? Tanya Pak Basri. Enggak Pak, saya cuma bercanda untuk jadi mantunya Bapak. Lagian
Hanui pak, Sinta juga belum tentu suka sama saya. Tapi saya mau pak itu, kalau saya diajak kerja di pabriknya bapak, nggak apa-apa lah jadi satpam juga. Soalnya profesi dukun zaman sekarang lagi sepi. Ujar Bayu lagi. Ya udah kalau begitu, kamu siapin aja lamaran kerja, biar cepat diproses. Karena pasti banyak yang ngelamar. Balas Pak Basri. Bayu mengangguk dengan penuh semangat. Dia bergegas membuat lamaran pekerjaan dan langsung diserahkan ke Pak Basri. Pabrik tempat kerja Pak Basri adalah sebuah pabrik rokok terkenal di Jawa Timur. Pagi itu, terlihat seorang pria tegap berkumis sedang menerima telepon di kantornya. Pria itu adalah pemilik pabrik rokok tempat Pak Basri bekerja. Dapa, Gianto, kau nelpon aku pagi-pagi gini, hah? Ujar pria itu. Ku sudah kalah mas, bisnisku hancur, peliharaanku mati. Aku takut kekalahanku dapat memancing kemarahan Tuan Besar. Ujar Gianto di ujung telepon. Semprol, gimana mungkin ada orang yang mampu ngalahin makhluk itu? Hah? Ujar pria tersebut. Aku juga tidak tahu mas, dia tiba-tiba datang dan mengacaukan semuanya. Tapi yang ku tahu dari orang-orangku, nama pengacaunya itu Bayu Prawiro Kusumo. Dia ini pemuda sakti yang bisa membunuh makhluk itu. Dia harus disingkirkan mas. Kalau enggak, dia bisa ngancurin rencana kita. Ucap Gianto lagi. Bayu Prawiro Kusumo. Menarik. Tenang Gianto, biar aku yang atasi bocah itu. Ucap pria itu sambil memegang sebuah lamaran kerja dengan foto dan nama Bayu Prawiro Kusumo. Malam itu, Bayu diajak ngopi oleh Pak Basri. Kemudian setelah selesai ngopi, mereka mampir ke tempat pabrik Pak Basri. Bayu dan Pak Basri berdiri di depan gerbang pabrik itu. Bayu memandang sekilas pabrik rokok yang begitu besar di hadapannya. Yuk, ini tempat saya kerja. Jadi mulai besok kamu akan kerja di tempat ini. Ucap Pak Basri. Bayu terdiam sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu ketawa begitu yuk? Tanya Pak Basri. Nggak apa-apa Pak. Cuma lucu aja lihat pabrik itu. Ucap Bayu dengan masih terus tertawa. Kemudian wajah Bayu mulai serius. Dia menatap tajam ke arah pabrik itu. Sebuah tatapan yang tak biasa dan penuh arti. Kayaknya pabrik ini lebih parah dibanding restoran Gianto. Dan sepertinya aku akan berhadapan dengan banyak hal menarik. Gumam Bayu dalam hati. Rahasia rumah makan Gianto berakhir sampai di sini. Itu dia tadi akhir dari cerita Rahasia Rumah Makan Gianto. Sebuah cerita dari Mazaki @zaki8613. Nama username di Twitter dan juga Instagramnya kalau nggak salah. Berakhir sampai di situ. Dan cerita ini membawa banyak sekali konklusi dan kenangan. Apa maksudnya kenangan Bang Arga? Mungkin banyak tanya apa maksudnya kenangan. Ini feel-nya, rasanya ketika membaca cerita ini, mendengarkan, mungkin kalian yang mendengarkan cerita ini, itu feel-nya sama kayak pertama kali petualangan Danan sekaligus Cahyo. Jujur iya gak? Iyalah, ada feel, ini adalah rasa pertama kali petualangan dimulai. Rasa petualangan Danan, petualangan Cahyo, akhirnya bertemu banyak sekali pertarungan, pengalaman, cinta, emosi yang luar biasa. Ini adalah dimulainya kisah itu. Wow, keren sih. Terus ada tadi Ajian Lebur Saketi, jurus andalannya Danang harusnya. Danang. Kok Danang sih? Jadi Danan. Danan dan Cahyo jurus andalannya Ajian Lebur Saketi. Dan ini adalah awal dari petualangan Bayu. Nama lengkapnya tadi Bayu Prawiro Kusumo. Apakah mungkin suatu saat Bayu akan bertemu dengan Danan dan juga Cahyo? Apakah nanti Bayu akan
melakukan pertarungan bersama mereka mungkin. Jadi kalau Mas Zaki atau Bang Dioseta mendengarkan cerita ini boleh kalau cerita ini bisa berkolaborasi dan menemukan satu petualangan yang luar biasa antara Bayu dan juga Cahyo. Wah, gak sabar sih. Atau mungkin udah terjadi, aku gak tahu. Mungkin buat yang tahu silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Ini akan jadi satu petualangan yang luar biasa. Sebuah petualangan baru dari seorang bernama Bayu. Kita tungguin aja lanjutannya seperti apa. Terima kasih Mas Zaki sekali lagi sudah berbagi kisah ini di podcast Bagi Horor. Kisah petualangan pertama, dan aku harap ini akan menjadi sebuah kisah, sebuah universe seperti Dana dan juga Cahyo. Akan luar biasa ini. Buat kalian supaya gak ketinggalan, jangan lupa follow Twitternya Mas Zaki, linknya ada di deskripsi. Twitternya, Instagramnya, di situ udah banyak banget cerita-cerita yang udah ditulis sama Mas Zaki. Jadi kalian kunjungi aja Twitternya. Oh, yakin banyak di antara pendengar yang pasti main Twitter, karena dulu awalnya juga dari Twitter. Jadi jangan lupa untuk di follow. Semoga petualangan ini akan menjadi sebuah petualangan baru seperti Dana dan juga Cahyo. Keren banget. Aku suka banget memulai sebuah petualangan seperti ini. Kalau awal tuh rasanya kayak bumbu selanjutnya itu masih ada gitu. Kayak masih panas awal. Jadi semoga gak sabar buat dengerin cerita selanjutnya dari Mas Zaki, dari petualangan Bayu ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Zaki, dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan udah terus support podcast Bagi Horor sejauh ini. Sekali lagi aku minta bantuan ke kalian untuk kali ini. Semoga kalian bisa bantu untuk kita menaikkan sama-sama YouTube-nya podcast Bagi Horor lagi, supaya kita kembali kayak dulu ke tahun 2020. Kita sharing-sharing, kita live. Aku bisa bacain komentar kalian. Kalau kalian mau sharing cerita juga bisa kirimkan cerita kalian ke email podcastbagihoror@gmail.com, atau bisa melalui Google Form tanpa email. Linknya juga ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, tinggalin komentar di Spotify juga gitu. Jangan lupa di follow, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Aku Arga, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.